Geda gedi geda oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas tentang salah satu babak penting dalam sejarah dunia, yaitu penjelajahan samudra oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 dari Christopher Columbus hingga ke Ferdinand Magellan. Kita akan melihat bagaimana penjelajahan ini membawa dampak besar bagi sejarah dunia dan membentuk jalannya kolonialisme di berbagai belahan dunia. Mari kita simak bersama-sama video perjalanan sejarah ini. Pelayaran pertama bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Columbus akan dipaparkan oleh Christopher Columbus adalah seorang nahkoda handal yang dikenal juga sebagai pedagang dan penjelajah lautan. Ketika Eropa sedang mencari jalan menuju Asia Timur, dia percaya bahwa berlayar ke arah barat dan melintas Samudra Atlantik adalah jalan tercepat menemukan Asia. Rencana ekspedisi ini sempat akan gagal karena terkendala biaya. Namun, Columbus berhasil meyakinkan Ratu Isabella untuk mendanai pelayarannya. Columbus memulai perjalanannya pada 3 Agustus 1492 dengan 3 kapal, yaitu Nina, Pinta, dan Santa Maria yang berisi 120 pelaut. Perjalanan ini pertama kali berlabuh ke Kepulauan Kanari yang berada di lepas pantai Afrika. Mereka pun melanjutkan perjalanan dari Kepulauan Kanari pada 6 September dengan berlayar ke arah barat. Pada 12 Oktober 1492, Columbus menemukan sebuah daratan baru yang mereka anggap sebagai India. Ternyata, daerah tersebut adalah Kepulauan Bahama yang berada di benua Amerika, dan tempat Columbus mendarat dinamakan San Salvador. Pada 15 Maret 1493, Columbus kembali ke Spanyol dan diakui sebagai penemu benua. Nah, teman-teman, dari paparan materi tersebut kita dapat mengetahui bahwa Columbus orang yang pertama menemukan benua Amerika. Selanjutnya, pelayaran kedua bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Magellan akan dipaparkan oleh pelayaran yang dipimpin Ferdinand Magellan. Magellan atau Ferdinand de Magellan adalah seseorang yang telah cukup lama bekerja di pemerintahan Spanyol yang juga merupakan keturunan Portugis. Magellan berangkat dari Spanyol untuk melakukan ekspedisi di tanggal 10 Agustus 1519. Dia pergi bersama 165 awak kapal yang terbagi dalam 5 kapal berbeda. Dalam ekspedisinya ini, Magellan dibantu oleh Kapten Juan Sebastian Elcano sebagai kapten dari kapal yang ditumpanginya itu. Dalam kapal tersebut juga terdapat seorang penulis dari Italia yang bernama Pigafetta. Kisah perjalanan Magellan ini pun kemudian ditulis oleh Pigafetta secara khusus. Mereka melalui Samudra Atlantik, kemudian menuju ke arah barat hingga ke pantai timur Amerika Selatan. Setelah itu, mereka juga melanjutkan perjalanan ke ujung dunia benua Amerika dan melewati suatu selat yang mereka namai sebagai Selat Magellan. Pada 1521, Magellan melalui Samudra Pasifik sampai di sebuah pulau bernama Kepulauan Masapa. Pulau ini kemudian berganti nama menjadi Filipina, diambil dari nama Raja Spanyol pada waktu itu, Raja Philip III. Di daerah ini, Magellan juga membuat tugu peringatan sebagai tanda jika Filipina merupakan salah satu wilayah dari Spanyol. Selain itu, Magellan juga menyebarkan agama di setiap daerah yang dia singgahi.
Penyebaran agama tersebut membuat orang Mactan melawan, dan perlawanan tersebut menyebabkan Magalhães tewas di Filipina. Dari penjelasan tersebut, kita mengetahui bahwa selain mencari rempah bangsa barat, juga menyebarkan luaskan agamanya. Selanjutnya, pelayaran ketiga, bangsa Spanyol yang dipimpin oleh Juan Sebastian akan dipaparkan oleh Setelah Magellan terbunuh saat di Filipina, ekspedisi mencari rempah-rempah pun dilanjutkan oleh Kapten Juan Sebastian de Elcano atau lebih dikenal dengan Kapten de Elcano. Perjalanan ini pun disebut sebagai ekspedisi Magellan de Elcano yang berasal dari dua nama orang yang berbeda. De Elcano melanjutkan perjalanan ke arah selatan melewati Kalimantan Utara berujung menemukan wilayah Tidore Maluku. Penjajahan Spanyol di Indonesia dimulai setelah mereka berhasil sampai di Tidore Maluku. Selain itu, mereka juga singgah di sekitar wilayah Bacan dan Jailolo. Kedatangan bangsa Eropa ini pun disambut dengan baik oleh masyarakat Tidore hingga menjadikan mereka sebagai sekutu. Sebab saat itu masyarakat Tidore juga tengah berselisih dengan Ternate. Kedatangan Spanyol menjadi ancaman bagi Portugis yang telah berhasil memonopoli perdagangan Maluku. Portugis dan Spanyol bersaing dengan memanfaatkan permusuhan kerajaan lokal. Perseteruan terus berlanjut untuk menyelesaikan konflik antara dua bangsa Eropa dan dua kerajaan lokal ini. Akhirnya dilakukan sebuah kesepakatan perjanjian yang bernama Perjanjian Saragossa. Perjanjian tersebut dilakukan pada 22 April 1529, beberapa waktu setelah peperangan selesai. Isi Perjanjian Saragossa, pembagian bumi menjadi dua kekuasaan. Dari Brazil ke arah timur sampai ke Maluku menjadi milik Portugis, dan Spanyol memiliki kekuasaan dari Meksiko ke arah barat sampai ke Filipina. Sebagai kompensasi atas pengambil alihan Maluku oleh Portugis, Spanyol menerima 350 dukat emas dan mengalihkan fokus ke Filipina. Dari penjelasan itu, kita mengetahui bahwa Juan Sebastian adalah orang yang berhasil membawa Spanyol mencari rempah ke wilayah Indonesia. Kesimpulannya, penjelajahan samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa pada abad ke-15 dan 16 membawa dampak besar bagi sejarah dunia, termasuk penjelajahan bangsa Spanyol ini. Christopher Columbus, seorang penjelajah Italia, menemukan benua Amerika pada tahun 1492, membuka jalan bagi kolonialisasi Eropa di Amerika. Sementara itu, Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi keliling dunia pada tahun 1519 sampai 1521. Yang meskipun Magellan sendiri tewas di Filipina, ekspedisinya dilanjutkan oleh Kapten Juan Sebastian de Elcano dan mencapai Tidore, Maluku, menandai awal penjajahan Spanyol di Indonesia. Persaingan antara Spanyol dan Portugis di Maluku akhirnya berakhir dengan Perjanjian Saragossa pada tahun 1529, yang membagi kekuasaan antara kedua bangsa Eropa tersebut. Perjanjian ini tidak hanya menentukan batas kekuasaan, tetapi juga membentuk jalannya sejarah kolonialisme di Asia dan Amerika.